Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang mini riset yang berjudul pengaruh pemberian pupuk organik cair, limbah air cucian beras, dan sisa air teh terhadap pertumbuhan tanaman sawi. Alat dan bahan yang digunakan itu sangat mudah dan sederhana. Yang pasti sudah ada bibit sawi, kemudian kita menyiapkan pot, alat tulis serta label, dan kita menyiapkan tanah sawah sebagai medianya, serta ada air teh, air cucian beras, dan air biasa yang dijadikan sebagai variabel kontrol. Adapun tujuan dari praktikum ini atau mini riset ini yaitu untuk mengetahui laju pertumbuhan tanaman sawi pada pemberian pupuk organik cair berupa limbah air cucian beras dan air teh. Nah, mini riset ini dilakukan selama 6 minggu atau 42 hari. Pada hari pertama dilakukan tahap penanaman bibit atau penyemaian. Kemudian pada minggu kedua itu dilakukan pembagian tanaman sesuai dengan pot. Pada pot pertama diberi label P0 dengan perlakuan pemberian air biasa. Pada pot kedua diberi label P1 dengan perlakuan pemberian air teh. Sedangkan pada pot ketiga diberi label P2 dengan perlakuan pemberian air cucian beras. Nah, mini riset ini dilakukan dengan melakukan penanaman sawi, kemudian menyiramnya setiap pagi hari dengan air biasa, air teh, dan air cucian beras. Sedangkan untuk penulisan hasil laporannya itu dilakukan selama 1 minggu sekali dengan mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan lebar daun. Nah, ini adalah media tanah sawah yang saya gunakan untuk pertumbuhan tanaman sawi. Untuk proses penyemaian ini kita menyiapkan media tanah, kemudian air, dan ada bibit sawi. Pada tahap penyemaian ini kita bisa langsung menyiapkan media tanah yang sudah disiram dengan air, kemudian menaburkan bibit sawi pada media tanah secara satu persatu seperti pada video yang saya tunjukkan. Setelah tanaman sawi berumur 1 minggu, kemudian kita menyiapkan pot untuk media tanaman sawi. Nah, pada pot pertama itu diberi perlakuan dengan pemberian air biasa, kemudian pada pot kedua diberi perlakuan dengan pemberian air teh, dan pot ketiga diberi perlakuan dengan pemberian air cucian beras. Masing-masing pot diberi label. Berikut ini merupakan proses pada minggu kedua, yaitu memisahkan tanaman sawi yang sudah disemai pada masing-masing pot. Nah, tiap pot itu diberi 1 bibit tanaman sawi. Nah, ini adalah tanaman sawi yang sudah berumur 6 minggu atau 42 hari. Yang pertama, ini pada tanaman sawi yang diberi perlakuan disiram dengan air biasa. Tingginya 19,5 cm dengan jumlah daun 27 dan lebar daun 6,8 cm. Selanjutnya yaitu tanaman yang diberi perlakuan dengan pemberian air cucian beras. Di sini tekstur tanah menjadi tidak baik dan berlumut sehingga air susah untuk turun ke bawah. Akibatnya pada tanaman yang diberi cucian air beras itu pertumbuhannya kurang baik. Tingginya hanya mencapai 17,3 cm dengan jumlah daun 27 dan lebar daun 4,2 cm. Nah, yang terakhir itu tanaman sawi yang diberi perlakuan dengan penyiraman air teh. Di sini tanaman sawi mengalami pertumbuhan paling baik dan paling tinggi dengan tinggi tanaman 22,3 cm, jumlah daun 32 dengan rata-rata lebar daun itu 6,5 cm. Di sini bisa kita lihat dan kita bandingkan bahwa pertumbuhan tanaman sawi paling baik itu terjadi pada tanaman sawi yang diberi pupuk air teh.
Setelah dilakukan pengamatan selama 6 minggu atau 42 hari, ternyata pertumbuhan paling cepat itu pada tanaman sawi yang diberi perlakuan air teh. Nah, pada air biasa itu tinggi tanaman 19,5 cm. Jumlah daunnya ada 27 dengan lebar daun 6,8 cm. Sedangkan pada air teh, tinggi tanaman sawi itu mencapai 22,3 cm, jumlah daunnya 32 dengan lebar daun 6,5 cm. Sedangkan pada air beras, tinggi tanaman sawi hanya mencapai 17,3 cm dengan jumlah daun 27 dan lebar daun 4,2 cm. Dengan demikian bisa kita ketahui ternyata laju pertumbuhan tanaman sawi paling cepat itu pada perlakuan pemberian pupuk organik cair berupa air teh. Hal ini disebabkan karena air teh itu mengandung beberapa unsur seperti Zn, P, N, Cu, Mg, dan Ca. Nah, pertumbuhan paling lambat itu terjadi pada perlakuan pemberian air cucian beras. Hal ini terjadi karena pada tanaman pot yang diberi air cucian beras itu tekstur tanahnya menjadi seperti lumpur dan kurang bagus. Hal ini menyebabkan air susah menyerap ke bawah sehingga tanaman lebih lambat dalam pertumbuhan. Cukup sekian penyampaian mini riset dari saya. Semoga riset ini bisa bermanfaat untuk saya, Anda, dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.